Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ezra, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 35. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang pulang dari pembuangan. Mereka ini para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelea, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang dari bangsa Israel. Bani Paros, 2.172 orang. Bani Sefatia, 372 orang. Bani Arak, 775 orang. Bani Pahat Moab, keturunan Yesua dan Yoab, 2.812 orang. Bani Elam, 1.254 orang. Bani Zatu, 945 orang. Bani Zakai, 760 orang. Bani 642 orang. Bani Bebai, 623 orang. Bani Azgad, 1.222 orang. Bani Adonikam, 666 orang. Bani Bigwai, 2.056 orang. Bani Adin, 454 orang. Bani Ater, keturunan Hizkia, 98 orang. Bani Bezai, 323 orang. Bani Yorah, 112 orang. Bani Hasum, 223 orang. Bani Gibar, 95 orang. Orang Betlehem, 123 orang. Orang-orang Netofa, 56 orang. Orang-orang Anatot, 128 orang. Orang Asmawet, 42 orang. Orang Kiryatarim, Kefira, dan Beerot, 743 orang. Orang Rama dan Gaba, 621 orang. Penduduk Mikmas, 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai, 223 orang. Orang Nebo, 52 orang. Bani Makbis, 156 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain, 1.254 orang. Bani Harim, 320 orang. Orang-orang dari Lot, Hadid, dan Ono, 725 orang. Orang Yeriko, 345 orang. Bani Sena'a, 3.630 orang. Sahabat Alkitab, teks yang kita renungkan hari ini merekam daftar nama dan jumlah keluarga yang kembali dari pembuangan di Babel menuju Yerusalem. Sekilas, daftar panjang ini tampak seperti sekedar data, tetapi di balik setiap nama tersimpan pelajaran mendalam tentang perjalanan iman. Mereka adalah para peziarah yang melangkah menuju pemulihan, bukan hanya kembali ke tanah perjanjian, tetapi juga pulang ke hati Allah dan panggilannya. Ezra menyebut mereka sebagai anak-anak provinsi, sebuah penegasan bahwa meski hidup di bawah kekuasaan Persia, mereka tidak kehilangan jati diri sebagai umat Allah. Kesadaran ini membawa mereka melangkah, menjawab panggilan yang melampaui sekedar status sosial atau geografis. Setiap nama dalam daftar itu adalah saksi dari umat perjanjian, yang dipanggil bukan hanya untuk kembali ke tanah air, tetapi kepada Allah yang setia memanggil. Ezra mencatat mereka dalam kelompok besar, menunjukkan bahwa perjalanan ini bukanlah usaha seorang diri. Setiap keluarga, setiap nama adalah bagian dari komunitas yang saling menopang untuk mencapai tujuan bersama. Mereka tidak hanya kembali untuk membangun tempat tinggal, tetapi juga untuk memulihkan bait Allah, pusat penyembahan yang telah runtuh. Fokus mereka bukan pada kenyamanan, tetapi pada panggilan ilahi. Mereka meninggalkan segala yang mereka kenal di Babel,
siap menghadapi tantangan demi tujuan yang lebih besar. Namun, tentu saja perjalanan ini jauh dari mudah. Bahaya mengintai di setiap langkah, dan mereka harus meninggalkan zona nyaman yang telah terbentuk di tanah pembuangan. Ketidakpastian menyambut mereka di tanah yang sunyi, tetapi iman mereka teguh, percaya bahwa Allah yang memanggil adalah Allah yang setia menyertai. Sahabat Alkitab, kita juga adalah para peziarah, dipanggil untuk kembali kepada Allah dan berjalan bersama komunitas iman, menunjukkan hidup kita pada tujuannya. Ezra pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 35 mengingatkan bahwa setiap nama, setiap keluarga memiliki tempat dan makna di hati Allah. Kita adalah bagian dari rencana besarnya untuk memulihkan umatnya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Mari kita terus melangkah sebagai peziarah yang dipimpin oleh kesetiaan Allah, berjalan menuju tujuan ilahi dengan penuh keyakinan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, memohon agar Engkau memanggil kami kembali kepadamu. Tuntun langkah kami untuk berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu, dan satukan hati kami dengan saudara seiman dalam komunitas yang mendukung. Biarlah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.